Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita ketemu beliau, ulama besar, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah nama ini sangat sering kita dengar, meskipun mungkin tidak banyak di antara kita yang secara serius belajar berbagai warisan yang beliau tinggalkan, khususnya dalam aspek keilmuannya, pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya. Kita ngertinya pokoknya beliau ini pahlawan dan ulama besar. Bismillah, ngaji ini kita coba menggali dari tokoh-tokoh yang selama ini kita hanya kenal namanya mungkin. Kita hanya tahu kebesaran tokohnya, tapi kita tidak banyak menggali gagasan-gagasannya. Oke, Mbah Hasyim Asy'ari ini kita taunya founding father-nya Nahdlatul Ulama, organisasi Islam mungkin paling besar di dunia, karena memang Indonesia mayoritas Muslim. Dan NU organisasi paling besar. Yo, logikanya kan memang organisasi paling besar. Mbah Hasyim Asy'ari ini, Asy'ari itu nama ayahanda beliau, pengasuh pesantren juga. Kalau di Jombang namanya Pesantren Keras, daerah Jombang bagian selatan. Kakeknya juga kiai, Mbah Yai Usman. Itu pesantrennya namanya Pesantren Gedang, di daerah Jombang juga. Kalau ibu beliau itu namanya Ibu Halimah. Ibu Halimah ini keturunan ke-9 dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo. Lewat jalur putra beliau, Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini putra mahkota yang tidak mau jadi raja, yang tidak suka sama politik. Nanti pada akhirnya beliau jadi wali. Urusan politik diserahkan pada saudara angkatnya, Panembahan Senopati, yang kemudian mendirikan Mataram, memindah pusat kerajaan dari Pajang ke Mataram. Dan Pangeran Benowo inilah nanti yang jadi cikal bakal yang menurunkan Mbah Halimah. Mbah Halimah menurunkan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim punya anak Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya anak Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang sempat jadi presiden. Makanya dulu ketika ada transisi kepresidenan dari Soeharto ke Gus Dur, kalau Habibie kan transisi, itu ada yang bilang ini sebenarnya mengembalikan amanah kepemimpinan dari Panembahan Senopati kembali lagi ke Pangeran Benowo. Karena Buktin Soeharto itu keturunan Keraton Solo, Keraton Mataram. Jadi ada yang bilang begitu. Tapi ya monggo lah, itu dinamika politik. Malam ini kita tidak sibuk di situ, kita sibuk di ilmu apa yang bisa kita ambil dari beliau, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim ini guru-gurunya banyak, pindah dari pondok ke pondok sampai nanti ke Mekah. Yang terkenal kalau di Mekah, beliau di sana berguru pada banyak habaib, banyak ulama besar Masjidil Haram, termasuk para ulama yang asalnya dari Indonesia yang ada di sana. Misalnya Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, kemudian Syekh Mahfud Termas At-Turmusi, yang dari Syekh At-Turmusi ini beliau dapat ijazah untuk ngaji Bukhari Muslim, jadi dapat sanad untuk ngaji itu. Dan nanti yang paling terkenal dari ngajinya Mbah Hasyim Asy'ari ini ngaji kitab Bukhari Muslim. Biasanya kalau Ramadan itu ngaji itu. Komitmennya pada Indonesia luar biasa, nasionalisnya luar biasa. Bagi Mbah Hasyim Asy'ari, nasionalisme dan Islam itu tidak bertentangan. Kalau kalian milih Indonesia bukan berarti meninggalkan Islam. Dan dibuktikan
Beliau berjuang melawan Belanda yang menjajah Indonesia. Dan yang sangat terkenal kan resolusi jihad. Resolusi jihad itu ketika tahun 45 bulan terakhir itu kan Inggris datang ke Indonesia diboncengi Belanda yang tujuannya ingin menjajah lagi. Terus para kiai berunding, keluarlah fatwa. Kemudian fatwa dideklarasikan dalam bentuk resolusi jihad bahwa perang melawan penjajah itu hukumnya fardhu ain. Kalau tewas, syahid. Dan mereka yang berkhianat terhadap negara itu harus dibunuh. Bukan berkhianat terhadap Islam, karena perangnya tidak perang agama, tapi melawan penjajah. Itu nanti yang dikenal sebagai resolusi jihad, di mana Jenderal Inggris tewas karena militansi, semangat, gairah berjuang, karena yang berfatwa kiai-kiai besarnya. Malam ini kita tidak membahas itu, tidak membahas perangnya. Kita lihat bagian ilmunya, bagian yang lembut. Mbah Hasyim ini karyanya banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya yang kita bahas malam ini. Beliau nulis juga Qonun Asasi yang jadi dasar yang merasa NU harus membaca kitab ini. Atau yang populer zaman pergerakan itu tulisan beliau yang judulnya Mawa'id. Sampai diterjemahkan oleh Buya Hamka, diterbitkan di Panji Masyarakat. Oke, malam ini kita ketemu salah satunya dari kitab beliau yang judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Etika seorang guru, orang alim, wal muta'allim, dan orang yang belajar. Ya kalau mau didefinisikan, kita semua itu alim sekaligus muta'allim. Sedikit apapun ilmu yang kita punya, sebenarnya kita punya tugas untuk menyampaikan. Diakui atau tidak, kita itu punya level tertentu kealiman, level pengetahuan tertentu. Tapi juga pasti ilmu kita tidak final. Kita juga seorang muta'allim, pembelajar. Muta'alim yang tidak alim berarti ilmunya tidak manfaat. Murid yang tidak jadi guru itu ilmunya sia-sia, tidak jalan. Yo ngajar itu kan tidak cuma ceramah kayak gini. Kamu mencontohkan, menjalankan ilmumu sehingga orang lain meniru, itu juga kan sama dengan ngajar. Jadi muta'alim itu harus alim. Kalau tidak begitu ilmunya tidak berbuah. Dan alim juga harus muta'alim. Kalau ada seorang pinter kok tidak mau belajar lagi, merasa ilmunya sudah final, maka sebenarnya dia sudah libur jadi alim. Tidak alim lagi. Karena kealiman itu di antara cirinya orangnya tawadhu. Kan nanti kayak taklim muta'alim kemarin, tidak sombong. Begitu orang merasa dirinya sudah selesai menguasai semua ilmu, wis pinter, itu di situ ada indikasi kesombongan. Maka alim yang tidak muta'alim itu orang yang sombong. Muta'alim yang tidak alim itu orang yang mandek, ilmunya tidak manfaat. Jadi adabul alim wal muta'alim itu sebenarnya kita semua tujuannya, bukan yang lain. Jadi kalian juga harus niatnya begitu. Nawa itu cari ilmu, tapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau sudah dapat, mengamalkan ilmu, baik dengan cara ngajar secara harafiah, jadi guru, atau menjalankan ilmu itu sehingga orang lain belajar padamu. Kalau ada yang bilang, Pak, saya tidak bercita-cita jadi guru, Pak, tidak apa-apa. Tapi otomatis kamu orang yang berilmu itu nanti mesti ngajar ke yang lain. Kalau ilmunya manfaat, tidak harus jadi guru, tidak harus jadi dosen. Bismillah, kita lihat apa dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang adabnya seorang alim dan muta'alim. Hari ini banyak orang ngomong tentang pendidikan karakter. Kalau dalam tradisi Islam sejak taklim kemarin, kata-kata pendidikan karakter itu kebalik. Harusnya karakter pendidikan. Jadi orang
berakhlak dulu, baru cari ilmu. Akhlaknya ditata dulu, baru cari ilmu. Kalau sekarang kan kamu kuliah dulu, pendidikan dulu, terus di situ dikasih karakter. Jadi sebelum itu kamu jadi nggak punya moral kuliahmu. Baru terus diajari karakter yang jujur ya. Berarti sebelum itu nggak punya. Justru sebelum cari ilmu, kalau dalam tradisi taklim ini, kita harus berkarakter dulu, berakhlak yang baik dulu, baru cari ilmu, maka ilmunya manfaat. Di awal-awal cari ilmu, akhlaknya harus sudah terbentuk. Disitulah ta'lim muta'alim atau adabul alim wal muta'alim. Ini kalimat dari pembukaan. Katanya Mbah Hasyim, sebagian ulama berpendapat bahwa tauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Ini pasti masuk akal ya. Kalau kita ngaku bertauhid, ya berarti kita beriman. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, dan seterusnya. Tapi kelanjutannya, barang siapa tidak beriman, maka berarti ia tidak bertauhid. Ini logikanya jelas. Asumsi selanjutnya, iman itu mengharuskan adanya syariat. Beriman saja tanpa syariat, omong kosong. Itu iman tanpa syariat. Ngaku percaya Gusti Allah tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, disuruh haji alasan, disuruh kurban alasan. Tidak terbukti imanmu. Jadi iman mengharuskan syariat. Kesimpulannya apa? Berarti barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Tapi selanjutnya, syariat mengharuskan adanya akhlak. Ini syaratnya. Kenapa? Syariat itu jalan. Untuk mencapai keimanan dan tauhid, jalan itu harus diwarnai oleh akhlak yang baik. Jadi jalan yang jelek itu tidak mungkin sampai pada tujuan. Maka untuk menjalankan syariat orang butuh akhlak. Barang siapa yang tidak punya akhlak, berarti kesimpulannya apa? Maka dia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Kalau ada orang ngaku syar'i, syariat, tapi akhlaknya rendah, maka dia menipu. Orang bersyariat itu akhlaknya pasti bagus karena syaratnya syariat itu akhlak. Jadi ini urutannya. Tidak mungkin syariat itu dijalankan dengan akhlak yang jelek. Kalau dipaksa begitu, syariatnya mesti batal. Atau tidak ada nilainya. Kalau dia sholat hanya dapat capek, puasa hanya dapat lapar dan haus. Kan banyak hadis-hadis yang indikasinya ke sana. Ya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau jalannya tanpa akhlak, tidak akan berhasil dan bertentangan malah dengan syar'i. Kalau bertentangan dengan syariat berarti kehilangan keimanan berarti kehilangan tauhid. Nah, itu logikanya begitu. Berarti semuanya harus diwarnai oleh akhlak. Level apapun ekspresi hidupmu, dasarnya akhlak. Termasuk dalam syariat. Nah, termasuk dalam hal cari ilmu. Makanya Mbah Hasyim nulis adabul alim wal muta'alim. Ilmu itu bagus, nyarinya ya tetap dengan akhlak. Kalau ndak pakai akhlak gimana, Pak? Tetap saya bisa pinter toh. Wong saya nyontek bisa dapat nilai A itu. Kan kamu sering begitu. Wong saya plagiat, dosennya nggak tahu, makalahku dianggap bagus sih. Itu kan ilmu yang tanpa akhlak. Kalau dalam bahasa agama ya nanti tidak barokah, rusak, nggak ada gunanya. Wong ilmu itu untuk mendidikmu, kamu tempuh dengan jalan merusak. Jadi akhlak dulu ditata, baru jalan ke arah yang baik. Hal apapun. Kalau kamu mau jadi mahasiswa, pelajarilah akhlaknya seorang mahasiswa. Besok mau jadi petani, belajarlah akhlak yang diperlukan oleh seorang petani. Mau jadi DPR, ketahuilah kode etik akhlaknya seorang DPR. Harusnya profesi apapun, perilaku apapun, dasar awalnya akhlak. Maka katanya Mbah Hasyim, karena pentingnya akhlak ini,
Sementara kriteria akhlak secara detail belum jelas. Dan seperti yang aku lihat, tentang kebutuhan para pelajar kepada akhlak dan susahnya untuk selalu mengingatkan kesalahan akhlak mereka. Setiap pembelajar butuh akhlak. Cuma katanya Mbah Hasim, susah saya kalau tiap hari tak ingetin satu-satu. Capek. Aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri. Ini para ulama zaman dulu mesti tawadhu. Kalau nulis apa-apa, ini ngingetin aku sendiri kok, tidak ngingetin yang lain. Awalnya syukur-syukur kalau bermanfaat pada yang lain. Kalau hari ini kan para ilmuwan hari ini banyak yang gaya, merasa dia yang sudah pinter kemudian nonton yang lain. Tidak. Pelajaran tawadhu yang pertama itu dari para ulama itu. Bahkan khutbah Jumat itu kan selalu begitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya nasihati kamu dan juga diriku sendiri. Karena kalau aku cuma nasihati kamu dan merasa aku sudah takwa, itu sombong. Harus menasihati aku sendiri biar nggak dimarahi oleh Gusti Allah. Karena kalau tidak ada wa nafsinya, berarti kamu merasa sudah jadi orang takwa. Selain sombong, besok kamu bisa ditagih. Kok cuma ngomong saja, buktinya mana? Tiap hari ngomong nyuruh orang ikhlas lah, nyuruh orang tawaduk lah, nyuruh orang jangan dengki lah. Kamu sendiri begitu. Nah, cuma kalau ada hawa nafsinya kan jawabnya kan enak. Lo kemarin itu juga nasihati saya. Nggak cuma nasihati orang lain. Jadi saya juga berjuang. Nah, perjuangan ya kadang-kadang gagal. Jadi cara berpikirnya lebih taktis kalau para ulama zaman dulu. Nggak serta-merta orang pintar terus ngajari yang lain. Nggak. Ini semoga bermanfaat sebagai pengingat pribadiku sendiri dan umumnya orang-orang yang wawasannya kurang. Yang sudah pintar ya sudah. Yang belum semoga bisa mengambil manfaat. Nah, itu gaya bahasa tawadhu khas para ulama besar. Jadi bedanya ulama besar sama ulama tidak besar itu. Kalau ulama tidak besar itu yang besar omongannya. Ngomongnya besar-besar semua. Oke. Terus aku beri nama risalah ini Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga dengan risalah ini Allah memberi manfaat dalam kehidupan ini. Lagi-lagi kalimatnya kan indah. Tidak semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca. Tidak. Manfaat itu tidak datang dari buku atau pengarang. Manfaat datangnya dari Allah. Maka semoga dengan risalah ini Allah memberikan manfaat baik dalam hidup ini maupun nanti setelah meninggal. Cara-cara semacam ini sudah mulai hilang hari ini. Banyak orang ilmunya sedikit tapi merasa banyak dan merasa besar. Padahal kalau dibandingkan beliau-beliau para ulama itu, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Jadi pokoknya level kita itu sangat tidak pantas kalau merasa pinter. Maka hilangkan rasa besar, rasa tinggi di level apapun. Saya sering wanti-wanti ini. Karena selain tidak pantas juga nanti diketawain orang. Wong kayak gitu kok ngaku pinter. Yang di atasmu banyak. Di level apapun, dalam bentuk apapun. Maka paling tidak kita teladani beliau-beliau ini. Seandainya kok ada bantuan dari Allah, kalian bisa nulis buku ya. Semuanya dari Allah. Semoga Allah memberi manfaat yang membaca buku, bukan bukumu dan dirimu yang memberi manfaat. Kalau ada 1-2 tulisanmu yang bagus dan dipuji orang ya, terima kasihnya ke atas. Makanya selalu kita disuruh membaca hamdalah, tahmid itu kan karena satu-satunya yang layak dipuji hanya Allah. Tidak usah terlalu kaget, terlalu GR kalau ada 1-2 orang yang memujimu. Karena tidak pantas kamu dipuji. Jujur atau tidak, kamu sendiri yang ngerti bahwa kamu sebenarnya tidak pantas untuk dipuji. Dalam hal apapun. Apalagi kalau kamu jujur, jelekmu jauh lebih banyak daripada yang bagus-bagus dari dirimu. Cuma yang ngerti cuma kamu aja sama Allah. Ya alhamdulillah Allah masih mau nutupi. Kapan-kapan Allah bosan dibongkar semua, kamu malu nanti. Maka ayo mulai tidak merasa besar.
Meskipun tetap kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang besar, yang bermanfaat, tanpa harus merasa besar, tanpa harus tertipu kalau banyak yang muji, apalagi cuma jempol di Facebook atau di WA. Nanti panjang setelah itu Mbak Hasim ngomong, itu tadi pembukaan, keutamaannya ilmu. Saya cuplik cuma beberapa, nanti silahkan dibaca sendiri. Yang butuh kitabnya ada PDF-nya kalau yang mau. Keutamaan ilmu, ayatnya banyak. Yang paling terkenal saya ambil 2. Yang pertama sering saya kutip, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Carilah ilmu, nanti derajatmu tinggi. Itu janjinya Allah. Maka jadikan, kayak sering saya sebut di ngaji ya, ngaji ini sebagai pemicu cari ilmu. Jadikan setiap waktumu waktu belajar. Jadikan setiap orang sebagai guru. Jadikan setiap peristiwa jadi pelajaran. Jadikan setiap ruang jadi sekolah. Maka 24 jam waktumu adalah waktu belajar. Dan nanti ada hadis, barang siapa menempuh jalan keilmuan, maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungimu. Jadi kalau kamu tegaskan bahwa Pak, hidup saya anytime pas saya sadar pasti saya belajar, maka kamu selalu jejer sama malaikat yang melindungimu. Enggak yakin saya Pak. Oh ya berarti enggak. Ya, pokoknya apa yang kamu yakini itu seperti itulah nanti. Kan Allah inda dzanni abdi. Kalau kamu yakin, iya Pak, saya yakin saya selalu dalam pengawasan Allah, dalam lindungan para malaikatnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau enggak, ya enggak. Karena Allah datang sejauh sebagaimana kamu yakini dia. Dan yakinlah bahwa kalau kamu berada di jalan keilmuan, derajatmu besok akan tinggi. Tidak usah mikir Pak, derajat tinggi berarti saya jadi dosen Pak, berarti saya ngelamar CPNS terus diterima Pak, berarti saya... Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Nanti Allah yang menata skenario hidupmu biar ketemu dengan derajat yang tinggi. Setidaknya derajat tinggi di hadapan Allah. Karena dalam kasus tertentu ada orang yang di mata manusia dia dianggap rendah, tapi di hadapan Allah derajatnya sangat tinggi. Biasanya orang-orang kayak gini orang yang lebih disayang oleh Allah. Karena godaan orang yang diketahui sebagai orang pinter, orang baik, orang derajatnya tinggi di mata manusia itu lebih besar daripada orang yang tidak ketahuan. Begitu ketahuan kamu anak soleh, itu kan cenderung kamu merasa penting, merasa gaya, merasa itu lebih gak enak. Lebih mending kamu, jangan-jangan aku ini soleh apa enggak ya. Itu kamu lebih berjuang untuk jadi orang soleh. Tapi begitu kamu dikasih tempelan anak soleh, oh itu sudah. Biasanya kecenderungan untuk pamer, merasa penting, merasa besarnya muncul. Maka bergembiralah kalau orang lain menganggap kamu itu kurang ajar, tapi jangan-jangan kamu soleh. Bahkan kamu sendiri ya tidak ngerti kalau kamu itu anak soleh sebenarnya. Nah, itu lebih aman. Makanya ada perdebatan dalam tradisi tasawuf, mana yang lebih tinggi derajatnya, wali yang tahu dirinya wali atau wali yang tidak tahu kalau dirinya wali. Dan bagi beberapa sufi, wali yang sadar bahwa dia wali itu beban luar biasa. Karena dia harus anytime berjuang menjaga perasaannya tidak turun makomnya. Tapi mereka yang tidak sadar lebih enjoy, lebih menikmati. Makanya banyak istilah wali mastur. Wali mastur itu wali yang orang lain tidak tahu. Bahkan kadang dirinya sendiri tidak tahu kalau dia wali. Jangan-jangan kamu merasa, jangan-jangan saya wali ya. Oke, iya. Tapi kalau kamu merasa begitu, pasti kamu bukan wali. Tenang aja, besok kalau kamu sudah nikah terus punya anak, otomatis jadi wali. Wali murid. Ayat yang kedua, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambanya Allah, yang paling takut itu yang punya gelar ulama. Bisa dibalik, cirinya ulama berarti
takut pada Allah. Kalau ada orang ngaku ulama tapi tidak takut pada Allah, berarti sebenarnya dia bukan ulama. Masih takut pada manusia, masih takut pada kesuksesan atau kegagalannya, masih takut pada kebesaran atau keruntuhan organisasinya, masih takut pada berkurangnya jamaahnya, dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Yes, kamu bisa mendeteksi di sekelilingmu. Masih takut nama baiknya jatuh, masih takut kehilangan teman, masih takut partainya bubar, berarti dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Satu-satunya yang ditakuti oleh para ulama itu Allah. Takut di sini bukan berarti takut terus lari terus tidak anu sama Allah. Takut dalam arti hati-hati, khawatir keliru. Kalau sehubungan dengan Allah, itu cirinya ulama. Kalau masih ada banyak hal yang kamu takuti dalam hidupmu, berarti kamu belum masuk kategori ulama. Semakin banyak ketakutanmu, berarti semakin sebenarnya kepercayaanmu pada Allah tidak terlalu tebal. Jadi ayatnya itu, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia sadar bahwa tidak ada yang pantas digantungi dan ditakuti selain Allah. Terus ada hadis, banyak hadisnya di Adabul Alim Muta'alim, saya ambil sampel. Yang pertama, man wada ilal masjid la yuridu illa ayyata allama khairon au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Barang siapa yang datang ke masjid la yuridu illa ayyata allama khairon, ndak pingin tujuan apa-apa, ndak pingin nyari kopi, ndak pingin nyari teh, ndak pingin, tujuannya ndak itu, kecuali cuma pingin belajar hal-hal yang baik, ilmu yang bermanfaat, au yu'allimahu, atau ngajar. Jadi kiainya, ustadznya, khotibnya niatnya yu'allimahu, sementara audiennya, umatnya, santrinya, jamaahnya ya ta'alam. Kalau hanya ini niatnya lillahi ta'ala, maka kana lahu ka ajri hajjin tamin. Dia dapat pahala seperti orang yang naik haji utuh tanpa bayar 35 juta. Ya, full kan, lumayan kamu dapat pahala utuh. Jadi makanya tiap kali ngaji apapun di masjid, ayo diniati ini aja. Niat nyari ilmu lillahi ta'ala, tidak karena apa-apa wis. Bahkan tidak karena pengen pinter, bahkan tidak karena pengen wawasannya luas. Karena pinternya, suksesnya, wawasannya luas, itu hak prerogatifnya Allah. Tugasmu cuma nyari ilmu. Ustadznya, gurunya juga begitu. Tugasnya cuma ngajar. Yang diajari paham apa enggak, ngerti apa enggak, nyampe apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya ngajar ngono wae. Ndak usah ditarget macam-macam, nanti mundak kecewa. Kamu juga gitu, nggak usah bercita-cita membayangkan ingin dapat macam-macam, nanti hasilnya mesti kecewa. Maka ya ta'allam khairan au yu'allimahu. Pahalanya kayak orang naik haji full. Nah, jadi boleh kalau mau ke masjid, kamu syukuran dulu. Syukuran apa? Mau naik haji. Ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fakihin fiddin. Tidak disembah Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang punya pengetahuan, berilmu tentang agama. Itu pentingnya ilmu. Allah sangat senang kalau yang menyembah dia adalah orang yang tahu ilmunya. Kenapa? Karena orang tidak berilmu itu biasanya melakukan sesuatu termasuk ibadah tanpa kesadaran, hanya ikut-ikutan. Wali fakihin wahidin asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Satu orang pinter itu bagi setan lebih berat menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Jadi ini mungkin testimoninya setan. Jadi
Loh iya kan, setan kadang-kadang bikin testimoni kan, ada beberapa hadis itu. Jadi berat menggoda orang yang punya ilmu itu. Nah, kalau orang sudah terlanjur soleh, ilmunya tinggi, itu juga begitu. Ditipu apa aja tidak bisa. Jadi ulama yang baik itu akan bikin susah setan. Mending goda orang yang sedang senang-senangnya ibadah, senang-senangnya syariat, 1000 katanya setan. Menipunya gampang dibandingkan orang yang berilmu. Maka sering saya bilang, berdayakan dirimu dengan ilmu. Jadi ilmu itu bekalmu di dunia, bekalmu di akhirat, bekalmu menghadapi setan. Tidak akan gampang ketipu, bahkan oleh dirimu sendiri, hasratmu sendiri, nafsumu sendiri. Kuatkanlah. Jadi orang kuat itu bukan yang kalau tarung menang, tapi orang yang ilmunya selalu tambah. Makanya kan ada cerita, satu ketika setan mau masuk masjid, tapi tidak masuk-masuk, mau goda orang sholat. Terus ada yang tanya, setan kamu kenapa nggak masuk-masuk? Kok nggak jadi digoda? Itu ada orang pintar sedang tidur. Orang pintar tidur aja setan nggak berani masuk untuk goda orang yang sedang sholat, karena yang sholat nggak terlalu pintar. Jadi kalau hari ini ada yang mau tidur, malam ini mau tidur, silahkan. Loh ya, siapa tahu tidurmu bikin setan nggak jadi masuk. Dibandingkan yang melek-melek tapi tidak paham. Oke. Dilanjutkan. Ada beberapa. Setelah itu Mbah Hasyim setelah Quran, hadis, terus ngambil beberapa asar dari para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Misalnya saya potong beberapa. Kata-katanya Ibnu Zubair, Abu Bakar pernah mengirim surat kepadaku ketika aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan. Karena ketika engkau menjadi orang miskin, ilmu itu akan menjadi harta. Dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Ini nasihatnya Abu Bakar. Ilmu itu tidak ada ruginya. Tidak ada satupun momen dalam hidupmu yang ilmu itu sia-sia. Maka hiasi dirimu selalu dengan ilmu. Itu nasihatnya Abu Bakar. Ada lagi Mu'adz bin Jabal. Katanya Mu'adz bin Jabal, ini sahabat, pelajarilah ilmu pengetahuan. Belajar karena mempelajarinya adalah kebajikan. Belajar itu kebajikan, mencari ilmu itu ibadah, diskusi itu kayak tasbih, membahas ilmu itu kayak jihad, kemudian menyerahkan ilmu, mengajarkan ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sedekah. Jadi ini ilmu itu bagian apapun dari ilmu itu nilainya pasti positif. Kamu ngajar adikmu satu hal saja, itu sama kayak kamu sedekah. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu itu bernilai sedekah. Meskipun kamu bukan guru, meskipun kamu bukan dosen. Ada orang tidak bisa nyebrang, kamu ajari dia caranya nyebrang, itu kan kamu yang punya ilmu nyebrang, dia tidak punya. Apalagi yang nyebrang cantik, terus kamu ajari. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu bisa menggunakan ilmu. Selama ini kan kamu ngertinya sedekah itu senyum. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Cuma ya dibandingkan hanya senyum-senyum, ya mending sedekah ilmu. Jadi kalau temanmu tiap hari senyum-senyum saja, nggak pernah berbagi ilmu, ya kamu bilang aja, mbok ya sudah senyumnya, ganti sekarang sedekahnya ilmu. Saling berbagi. Karena justru lebih mantap kalau saling berbagi ilmu daripada hanya berbagi senyum. Ya senyum ya penting. Diawali dengan senyum, terus dilanjutkan dengan ilmu. Kalau sudah selesai baru nyebrang. Ada lagi Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, seandainya para ahli ilmu, ahli fikih, minggu lalu saya bilang fikih itu sebelum spesifik jadi bidang keilmuan, semua jenis bidang ilmu agama disebut fikih. Seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya itu tidak bisa disebut wali Allah, niscaya tidak akan ada
Allah tidak akan punya yang namanya wali. Wali pasti ulama, dan tidak bisa sebaliknya. Tidak ulama tidak pasti wali. Jadi kalau katanya Imam Syafi'i, kalau ahli fikih itu tidak bisa disebut wali, ya Allah tidak punya wali sudah. Tidak ada. Mungkin kamu yang suka belajar tasawuf, baca kitab-kitab sufi, coba dicek mana ada ulama sufi yang tidak ahli fikih, tidak ahli agama. Semuanya ahli agama. Saya sering bilang, para sufi ini sudah khatam jalurnya, mulai dari dasar sampai puncak. Maka kalau ada yang bilang sufi itu anti syariat, tidak mungkin. Karena untuk sampai di makom kesufiannya, dia sudah melampaui syariat, melalui syariat. Dia sudah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, sudah dilewati semua. Jadi nggak mungkin ada sufi yang anti syariat. Kalau ada yang begitu, mungkin hanya ngaku-ngaku sufi. Katanya Imam Syafi'i, sufi pasti ahli fikih. Kalau enggak ada orang yang layak disebut wali. Ibnu Mubarak, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seorang menganggap dirinya pandai, maka ia benar-benar masih bodoh, telah bodoh. Kalau kamu ingin dianggap pinter, carilah ilmu. Pinter tidaknya dirimu, ukurannya bukan berapa IP-mu, ilmu apa saja yang sudah kamu hafalkan, tapi sebesar apa semangatmu mencari ilmu. Dan lawannya adalah orang yang sudah merasa pinter. Kalau orang yang merasa pinter, itu sebenarnya ciri bahwa dia masih bodoh. Jadi isinya masih belum banyak. Karena orang itu kalau isinya banyak, kalau orang Indonesia kan ada pepatah, padi itu semakin banyak isinya semakin menunduk. Ini kalau isinya banyak, dia akan menunduk. Cuma menunduknya ini bukan karena secara sengaja dia menunduk, otomatis dia menunduk. Otomatis orang pinter itu akan tahu bahwa dia tidak tahu banyak hal. Semakin orang sadar bahwa dia tidak tahu banyak hal, biasanya orang ini semakin pinter. Tapi semakin orang merasa bahwa ilmuku sudah tinggi, semakin dia sebenarnya belum ngerti banyak hal. Makanya Sokrates bilang, satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Karena dia ngerti, dia tahu banyak hal, tapi lebih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan, ketika kamu tahu sesuatu, saat itu juga muncul banyak sekali pertanyaan tentang pengetahuanmu itu. Semakin kamu sadar bahwa sebenarnya kamu tidak tahu apa-apa. Begitu kamu tahu A, nanti muncul banyak sekali pertanyaan sehubungan dengan A ini. Semakin kamu berarti saya nggak tahu apa-apa ini. Nah itulah. Tapi semakin kamu tidak tahu, biasanya semakin orang merasa tahu, biasanya sebenarnya semakin banyak dia tidak tahu. Jadi semakin orang itu pinter, dia akan semakin menunduk. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak tahu banyak hal. Bukan karena secara sengaja menunduk. Aku pinter ini sebenarnya, aku tak sengaja menunduk. Nggak usah dipamer-pamerin, enggak. Kalau kamu merasa begitu, sebenarnya kamu merasa pinter, merasa sudah pandai. Menundukmu itu bukan karena itu, tapi karena kamu sadar sangat banyak hal yang kamu tidak tahu. Bukan karena aku pinter ini, tak nyamar aja biar yang lain tidak tahu. Kayaknya tidak ngerti apa-apa lah. Mesti. Kalau begitu ya sama aja, kamu kayak orang yang pamer, orang yang merasa pinter tadi. Imam Waqi', ini kemarin gurunya Imam Syafi'i, berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan alim sampai ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengarkan orang yang umurnya sebanding, dan mau mendengarkan orang yang lebih muda. Jadi kalimatnya dibikin panjang, intinya mau mendengarkan siapa saja. Jadi orang yang disebut alim itu dia bukan sebesar apa ilmunya yang kemudian diajarkan, tapi cirinya orang alim itu dia bisa mengambil pelajaran dari siapa saja, dari apa saja, mendengarkan siapa saja, baik orang lebih tua, orang yang umurnya sebaya, atau orang yang lebih muda. Itu cirinya orang alim. Tidak pada ilmu apa saja dan sedalam apa yang sudah dikuasai, tapi sikap mentalnya yang selalu terbuka untuk belajar.
mendapat ilmu baru, wawasan baru. Kalau kalian punya sikap mental yang semacam ini, maka kalian boleh disebut sebagai orang alim. Kalau hari ini kan kamu menyebut orang alim itu orang yang menunjukkan ilmunya, menunjukkan kealimannya. Sebenarnya ciri utama bukan itu. Apalagi kamu hari ini banyak ketipu orang yang seolah-olah alim. Seolah-olah alim itu kelihatannya dari luar alim, tapi casingnya saja, isinya ternyata tidak. Nah, itu banyak hari ini kasus semacam itu yang membuat orang terus ketipu. Begitu nanti terbongkar baru sadar, ternyata saya ketipu, orang itu tidak alim beneran. Karena kamu selama ini melihat kealiman dari tampilannya, tidak dari semangat dan keterbukaannya. Katanya Imam Waqi', alim itu dilihat dari kesediaannya untuk selalu belajar. Cirinya orang yang siap selalu belajar itu, dia tidak banyak omong, tidak kesusu komentar, tidak kesusu berusaha nyari solusi sebelum paham benar. Hari ini di Indonesia banyak orang yang komentar dulu paham belakangan. Itu bahaya loh, kamu komentar dulu paham belakangan itu. Kenapa? Ya karena kamu ikut menyumbang kekacauan. Kalau tidak paham ya jadi share. Kalau ragu-ragu ya jangan dibagi ke temanmu. Karena orang bingung satu itu, kalau ditambah kebingungan yang lain itu hasilnya bukan semakin cerah tapi semakin bingung. Hari ini kan kebingungan itu kita tularkan kemana-mana. Kamu bingung tapi terus kamu sebar ke temanmu sambil di bawahnya cuma dikasih satu kalimat, ini bener gak sih? Itu podo wae. Temanmu baca terus dia bagi juga, ini bener gak sih? Jadi kebingungan kamu sebarkan se-Indonesia. Wong itu yang bikin pertama juga ragu-ragu, wong dia juga bikin kalimat, ini bener juga gak sih? Ya wis. Jadi mulai yang bikin sampai yang ditanyain itu bingung. Hasilnya ya kebingungan nasional. Jadi akhirnya sekarang kan tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang putih, mana yang hitam. Hampir segala hal hari ini sifatnya kalau pakai istilah agama syubhat. Dan cirinya alim, nanti di belakang ada dibahas, cirinya alim adalah wirai. Orang wirai itu kalau ada barang syubhat ditinggal sampai jelas dia putih atau hitam. Hari ini kita bergumul dengan banyak sekali syubhat. Prinsipnya dibalik kita hari ini pokoknya syubhat tidak apa-apa asal kelompokku, asal grupku, asal gagasanku benar, dibenarkan orang, didukung orang, selalu begitu. Padahal petunjuknya Nabi kalau syubhat itu lebih baik kita pending dulu, kita mauquf dulu, kita tunggu kepastiannya. Jangan kesusu diputuskan, wong masih syubhat. Cuma hari ini orang menganggap yang syubhat itu sesuai kepentingannya masing-masing, diolah, dikelola sesuai kepentingannya. Ini kalau tadi keutamaan ilmu, ada beberapa juga Mbak Hasim ngomong keutamaan ulama. Yang jelas dunia ini masih tertib, masih berputar dalam hukumnya atas jasa para ulama. Yo alim itu kan ilmunya tidak cuma ilmu agama. Ada alim di bidang fisika, di bidang matematika, di bidang biologi. Mereka ini kan yang penyangga tertibnya dunia. Orang-orang yang berilmu. Nah, katanya Nabi, dunia ini akan hancur karena lenyapnya ulama. Semakin berkurang ilmuwan, dunia ini akan semakin ruwet. Ilmuwannya berkurang, politikusnya tambah. Bisnismennya tambah. Itu alamat sudah dunia semakin lama semakin kacau. Karena ilmuwan tidak terlalu menjanjikan. Uangnya kecil, terus orang berlomba-lomba. Yang ilmuwan nanti masuk dunia politik atau masuk dunia bisnis. Akhirnya kita banyak kehilangan ulama dalam tanda petik. Ulama dalam berbagai bidang. Akhirnya apa? Dunia hancur. Kenapa? Karena pada akhirnya urusan-urusan dunia diserahkan pada orang yang tidak ngerti ilmunya. Itu maksudnya hadis itu. Ketika urusan sudah diserahkan pada orang yang tidak ngerti ilmunya, hasilnya ya mesti rusak. Kenapa kok nggak diserahkan pada yang ngerti ilmunya? Yang ngerti ilmunya sudah pergi,
entah pergi ke bidang yang lain yang lebih profit, yang lebih banyak hasilnya, atau meninggal. Ulama itu pentingnya adalah dialah yang menyelenggarakan tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi. Kalau mereka ini pergi semua, ya yang terjadi kekacauan demi kekacauan. Kalau tidak percaya, silahkan kamu cek ada masalah ruwet apa di Indonesia, itu mesti akarnya ketika yang ahlinya tidak ada, yang jadi ilmuwannya tidak ada. Atau ada tapi tidak ikut campur. Atau ikut campur tapi tidak dipercaya. Atau ikut campur dan dipercaya tapi banyak tekanan. Maka Nabi mengingatkan itu. Makanya kita hargai ulama itu antara lain dengan cara kita posisikan para ulama itu pada makomnya sebagai ulama. Ini saya lupa dulu, hadis ini pernah saya sampaikan waktu tema para filosof muslim. Saya lupa di tokoh siapa. Jadi hati-hati, banyak orang yang cara berilmunya keliru. Itu peringatannya Nabi. Man tolabal ilma liyujadilal ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Kalau ada orang nyari ilmu niatnya 3 ini, adkholahun nar. Barang siapa mencari ilmu, tujuannya yang pertama untuk mendebat para ulama. Mungkin ada ulama atau tokoh apa yang tidak kamu setujui pikirannya, terus kamu cari-carikan dalil, kamu cari-carikan alasan untuk membantah pikirannya. Jadi tujuanmu cari ilmu hanya untuk membantah, hanya untuk mendebat. Wa yumari bihis sufaha, atau untuk menipu orang-orang bodoh, membuat mereka terpesona. Wah, pinter banget orang ini. Wah, orang ini kalau ngomong enak sekali. Wow. Wa yumari bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Yasrifa bihi wujuhan nas itu dan berpaling padanya wajah-wajah orang lain. Maksudnya apa? Popularitas, ingin terkenal. Jadi nyari ilmu tujuannya untuk menang debat, tujuannya untuk menipu orang lain, menipu orang yang tidak ngerti, biar mereka gampang diatur, gampang diarahkan. Atau hanya ini nyari popularitas, hasil akhirnya neraka. Adkholahun nar. Maka hati-hati tadi dengan niat. Bahwa ada temanmu atau gurumu atau ustadzmu yang tidak kamu setujui gagasannya, tidak masalah. Tapi jangan gara-gara itu terus kamu cari-carikan dalil. Beda loh ya, mencari dalil dengan mencari-cari dalil. Kalau mencari-cari dalil, nyari yang cocok. Yang tidak cocok dibuang. Tapi kalau mencari dalil, sifatnya lebih objektif. Cari-cari alasan dengan mencari alasan kan beda. Nah, liyujadila bihil ulama itu untuk kamu pengen debat, pengen nyari-nyari biar ulama kelihatan bodohnya. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Oh, orang ini bodoh sekali, baru ngerti segitu aja berani-beraninya ngomong. Saya tak carikan. Kalau niatnya itu, atau niatnya biar anak yang tidak ngerti itu terpesona semua. Biar teman-temanmu wow semua. Wow, pinter banget. Aku tidak ada apa-apanya dibanding dia. Wa yasrifa bihis wa yumari bihis sufaha. Orang-orang bodoh terpesona, tertipu, dan terus kamu dapat popularitas. Mungkin kamu diundang ceramah kemana-mana, masuk TV, atau disuruh khotbah Jumat di mana-mana. Sekali Jumat bisa 2-3 kali khotbah. Nah itu berarti ya tujuannya hanya popularitas, maka adkholahun nar. Dulu kita pernah ngaji orang sofis, kelompok sofisme. Boleh dibuka lagi sesi sofisme. 3 ciri ini jadi karakternya orang sofis. Berdebat, pamer, dapat popularitas, terus dia mengambil keuntungan dari ilmunya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Man tolabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumari bihis sufaha wa yasrifa
bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahun nar. Nabi mewanti-wanti, jangan sampai nyari ilmu kita itu. Baru masuk sekarang akhlaknya muta'alim. Nanti yang alim ada di belakang. Oke, sebelum mencari ilmu seorang muta'alim, yang pertama tazkiyatun nafas. Ayo hati kita dibersihkan. Jangan niat macam-macam lah, apalagi yang sifatnya duniawi, apalagi duniawi yang jelek. Jangan ada unsur menipu, kotor, dendam. Nyari ilmu karena dendam kan bisa. Kurang ajar kok, temanku IP-nya bagus, besok tak ulang, tak balap IP-nya. Nah, itu nanti nyari ilmu karena dendam. Atau hasud, iri. Tidak suka kalau temannya pinter, dan senang kalau temannya lebih bodoh dari dia. Itu namanya hasud. Kemudian jangan sampai untuk niat hal-hal yang tidak baik, atau budi pekerti yang tidak baik, yang jelek, pokoknya kita bersihkan semua. Terus kita masuk ke dunia ilmu. Jadi seperti saya bilang di depan, karakternya tidak dicari di tengah saat cari ilmu, tapi sebelumnya. Karakter kita harus jernih. Setelah itu baru bismillah cari ilmu lillahi ta'ala. Kalau sudah dapat, saya niat akan saya amalkan. Biar syariat Islam hidup, biar hati batin terang, dekat sama Allah. Jangan tertipu oleh cita-cita duniawi. Apapun itu, nanti menjebakmu sendiri. Kalau bahasa pesantrennya membuat ilmu tidak barokah. Ilmu tidak barokah itu ilmunya malah jadi sumber masalah. Hari ini kan banyak pengetahuan yang jadi sumber masalah. Jadi sumber debat, gegeran, terus jadi sumber perpecahan, jadi sumber gontok-gontokan. Nah, itu ilmunya jadi sumber masalah, tidak barokah. Biar barokah, bersihkan dari awal dirimu, kemudian isilah dengan niat lillahi ta'ala. Saya sering bilang, Allah itu akan masuk dalam dirimu sejauh kamu beri berapa luas Allah ruang dalam dirimu. Jadi, Allah kamu kasih dalam hidupmu berapa persen, ya sejauh itu Allah masuk. Kalau kamu yakinnya cuma 50%, ya Allah datangnya cuma 50%. Kalau kamu beri Allah jatah 99% untuk hidupmu, ya Allah datangnya 99%. Kalau kamu tidak terlalu yakin, ya Allah juga nggak terlalu bantu. Jadi Allah inda dzanni abdi. Makanya semakin mantap kepasrahanmu, semakin dalam Allah masuk. Biasanya semakin orang wawasannya luas, itu tipuannya di situ. Semakin pertimbanganmu banyak, kan semakin banyak hal lepas. Termasuk hubungannya sama keimanan tadi. Kamu terus mikirnya, ya rasional aja lah Pak. Kita ini kan manusia. Kalau kuliah saya nilainya jelek, kemudian wajahku ya jelek, kemudian IP ku ya jelek, terus besok mau jadi apa? Kita rasional aja lah Pak, manusiawi aja lah Pak, kan ngono. Ya ilmumu sendiri yang menjebakmu jadi begitu. Bagi Allah kan tidak ada yang tidak mungkin. Saya kuliahnya filsafat Pak, besok mau jadi apa? Di lowongan manapun tidak ada. Dicari, ya kan? Dicari seorang filosof itu tidak ada. Ya kan? Saya ngertinya belajarnya ilmu tasawuf Pak. Buka koran tidak ada dicari seorang sufi. Nah kerjanya apa Pak saya itu? Ya sampai segitu nanti Allah intervensi dalam hidupmu. Maka yakinlah, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kalau urusan itu. Tugasmu cuma berusaha aja semaksimal mungkin nyari ilmu, nyari rezeki. Kalau besok kerja, pasrahkan pada Allah. Allah yang ngatur. Oke, jadi nyari ilmu yang pertama, bersihkan diri, niatlah yang baik. Setelah itu baru ini adab sebenarnya. Tapi di adabul alim dijadikan satu. Akhlak sama adab. Ya bahasa umumnya memang attitude, perilaku. Yang pertama, untuk membantu niat yang baik tadi, jangan menunda-nunda. Ini penyakit yang banyak kita alami sebenarnya. Tidak segera. Dikasih tugas oleh dosennya,
nanti di pertemuan ke-13. Ya nggarapnya malam sebelum pertemuan ke-13. Ada tugas nulis ya ditunda-tunda. Kalau kepepet baru senyampe-nyampeknya. Segeralah. Karena petunjuk Al-Quran fa'idha faragta fansab. Kalau kerjaanmu yang ini selesai, kamu bisa ganti yang lain segera. Dan nanti kamu akan produktif. Karyamu banyak. Kalau kerjaan satu itu nggak selesai-selesai, ya sudah. Jadi jangan ditunda belajarmu, urusan ilmu. Segerakan, dahulukan. Kalau sudah selesai, pengen Facebookan sebentar, main WA sebentar, monggo. Tapi tugasmu selesai, kamu bisa ganti ke tugas yang lain. Jadi nasihatnya Mbak Asim, yuk bersegera. Terus qanaah. Gandengannya niat lillahi ta'ala tadi itu qanaah. Qanaah itu tidak banyak keinginan dan angan-angan. Mikirnya gak usah aneh-aneh, membayangkan yang macam-macam. Wis pokoknya sinau aja. Terima aja apapun hasilnya dalam hidupmu tentang apapun. Karena biasanya kalau kamu gak qanaah, sangat banyak hal yang bisa kamu jadikan alasan untuk tidak serius cari ilmu. Jadi segera dikerjakan dan qanaahlah terhadap situasimu. Tidak usah, kenapa kamu jadi mengeluh? Karena kamu ingin banyak hal yang tidak kamu miliki. Nanti kalau kamu memiliki yang kamu inginkan yang lain dan tidak ada habisnya. Jadi yang kedua qanaah. Terima situasi sekelilingmu, atasi itu. Tidak usah terlalu banyak berangan-angan. Karena terlalu banyak berangan-angan, keinginan macam-macam biasanya terus tidak jalan. Yang ketiga, adab akhlaknya pencari ilmu. Selanjutnya, membagi waktu, memanfaatkan waktu. Ini juga yang kita hari ini sangat banyak ketipu oleh waktu. Seolah-olah waktu kita sempit padahal banyak. Seolah-olah kita sibuknya luar biasa. Padahal ya nggak punya jabatan apa-apa, nggak jadi apa-apa. Itu kaya penting banget. Terus waktunya susah. Wah, kapan ya Pak saya bisa mulai nulis? Seolah-olah waktumu itu repot terus, jadi mulai nulis saja kamu bingung. Loh emangnya enggak, kamu enggak punya waktu? Banyak sih Pak, tapi kapan ya Pak saya bisa menyelesaikan? Banyak waktumu, coba diatur, manfaatkan yang baik. Karena kan ada pepatah kan, al-waktu kasaif. Kalau bukan kamu yang motong waktu, kamu yang dipotong oleh waktu. Terus mempersedikit makan minum. Mempersedikit itu bukan berarti terus kamu enggak makan puasa, enggak. Maksudnya fokusmu jangan pada makan dan minum. Makan dan minum secukupnya. Makan dan minum itu alat untuk mendukung. Jangan jadikan tujuan. Kalau kamu makan dan minum aja dipikir, ya waktumu habis untuk hal-hal tidak penting. Pokoknya makan jangan jadi pikiran. Makan dan minum gak usah jadi beban. Makanya istilahnya mempersedikit kuantitas maupun kualitas. Biar kamu tidak sibuk di situ. Terus wirai. Wirai itu jelas. Menjaga diri dari tadi yang tidak jelas, yang subhat, yang bisa merusak diri kita. Kamu sendiri bisa ngerti mana yang merusak, mana yang tidak. Apalagi hari ini segala hal yang kamu pegang itu punya dua potensi, merusak atau mendukung potensimu. Kamu yang memainkan HP-mu, laptopmu, bahkan temanmu, dosenmu, kampusmu, itu bisa memainkan dua peran. Tinggal kamu milih peran yang mana. Temanmu dia bisa mendukungmu, bisa merusakmu. HP bisa mendukungmu, bisa merusakmu. Maka terapkan model wirai, jaga diri. Seorang sufi bilang caramu untuk bisa wirai adalah malulah pada Allah. Orang yang punya malu terhadap Allah itu biasanya hidupnya lebih terjaga. Kita biasanya malunya hanya pada manusia. Sama Allah kita sering tidak malu. Kita tahu Allah ngerti apapun yang kita lakukan, tapi kan kita tidak pernah malu. Kalau pas dosa, loh Allah ngerti loh kalau kamu gitu. Tenang aja, Allah kan gak cerewet. Kita lebih santai kalau Allah yang tahu. Kalau kamu bisa punya rasa malu pada Allah, malu dilihat Allah, hidupmu akan luar biasa. Tidak usah banyak orang nasihati kamu, nuntun kamu sudah otomatis tertib hidupmu. Kesadaran dan rasa malu di hadapan Allah itu luar biasa. Yang selanjutnya, tidak banyak tidur. Tidak banyak waktu terbuang sia-sia untuk tidur. Tidur itu normal sajalah, maksimal 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga umurmu dalam sehari. Sehari cuma 24.
Kalau kamu tidurnya 7, 8 itu sudah, oh saya kalau malam jarang tidur Pak, ya podo wae kalau pagi sampai siang kamu tidur. Total-totalannya biasanya lebih panjang malahan kadang-kadang. Jadi jangan banyak tidur. Apalagi di jam-jam produktif. Kamu sendiri yang bisa manajemen waktunya. Terus tidak terlalu asyik dalam pergaulan, bahasanya Mbah Hasim. Karena kadang-kadang pergaulan sama teman itu menghabiskan waktu. Bukan tidak boleh. Boleh, cuma jangan terlalu tenggelam di situ. Ya jangan anti teman, tapi secukupnya. Syukur-syukur bisa mendukung pertumbuhan wawasanmu, pertumbuhan keilmuanmu. Jadi jangan tenggelam di situ. Apalagi dengan lawan jenis. Itu biasanya kalau sudah masuk ke dunia itu, kamu susah keluar sudah dengan lawan jenis. Yo, lebih gawat lagi kalau sesama jenis. Ya normalnya kan lawan jenis. Kalau ada yang masuk kategori sesama jenis itu lebih bahaya lagi. Oke, kamu sendiri yang ngatur untuk urusan pergaulan. Kamu ngertilah dosismu sendiri. Dosis yang tidak membahayakan masa depanmu untuk urusan pergaulan. Karena ini juga penting. Untuk kematangan ilmumu, kamu butuh orang lain kadang-kadang. Maka manfaatkan pergaulan untuk membantu itu. Nah, itu ada kutipan dari Hasan Basri tentang pencari ilmu. Ada proses berilmu yang keliru, katanya Hasan Basri. Siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian Hasan Basri ditanya, apa sih yang dimaksud hati yang mati? Matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan akhirat. Perbuatan akhirat itu banyak. Ngaji ini perbuatan akhirat. Kamu sholat perbuatan akhirat. Dai yang dakwah itu perbuatan akhirat. Banyak perbuatan akhirat, tapi tujuannya dunia. Ini akan mematikan hati. Kalau mematikan hati, ilmu pengetahuanmu juga akan mati. Itu maunya Hasan Basri. Kalau sebaliknya malah bagus. Perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan akhirat untuk tujuan dunia, itu jelek. Bisa mematikan hatimu. Ngaji tujuannya hanya biar ngumpul-ngumpul, biar dapat teh gratis daripada nganggur malam-malam, itu dunia. Ceramah tujuannya popularitas, kayak tadi, itu tujuan dunia. Kalau yang datang sedikit marah-marah, besok nggak mau datang lagi. Itu dunia, popularitas. Jadi katanya Hasan Basri, enggak. Itu akan menyiksa ilmumu. Karena apa? Hatimu mati. Kalau hati tidak hidup, ilmu pengetahuan tersiksa. Kenapa? Karena hidup itu porosnya ada pada hati. Minggu depan kita belajar Bidayatul Hidayahnya Ghazali. Bagaimana mengelola hati dalam taklim. Katanya Hasan Basri itu. Jadi kalau ingin ilmumu hidup, hatimu harus hidup. Karena aplikasi ilmu butuh hati. Kalau hatimu mati ya tidak bisa. Kalau kamu bawa ke dunia, ilmu itu yang ikut dunia. Kalau kamu bawa ke akhirat, ilmu bermanfaat di akhirat. Maka ikuti prosedur ilmu yang benar. Oke. Nah ini ada tempat sarannya Mbah Hasim ya, situasional. Ini yang saya sebut kontekstual. Sesuai konteks zaman itu, mungkin konteks anak-anak pondok, pesantren, bagus. Kalau kamu yang suka begadang, ya mungkin beda lagi kasusnya. Jadi katanya Mbah Hasim, ada waktu dan tempat ideal. Waktu sahur untuk menghafalkan. Padahal waktu sahur biasanya kamu baru tidur. Sahur itu bagus, pikiranmu sedang jernih, tajam. Kenapa kok kamu susah bangun waktu sahur? Karena waktu tidurmu kebalik. Terus pagi itu untuk diskusi enak. Siang untuk nulis. Malam untuk mengulang, membaca-baca, mengulang-ulang yang sudah didapat. Jadi Mbah Hasim ngasih saran, bagi waktumu para pelajar secara cerdas. Jangan sembarangan. Karena kadang-kadang waktu yang tidak mood untuk nulis, kamu nulis ya tidak maksimal. Waktunya harusnya menghafalkan, kamu malah diskusi ya tidak maksimal. Membahas itu pagi, banyak teman diskusi. Kalau waktu sahur kamu diskusi, ngomong sendiri itu ya. Ya, nanti orang-orang bingung. Tempat yang paling baik
sendiri, atau pokoknya yang menurutmu kamu tidak terganggu. Dan tidak banyak hal yang membuatmu lupa. Lupa itu maksudnya terlena, nggak jadi belajar. Kadang-kadang kamar, kalau sekamar 2-3 orang sama temen, ya mungkin pas temenmu ada kamarnya jadi nggak kondusif. Pokoknya nyari ketenangan, makanya bahasanya Mbak Hasim dalam kamar, atau pokoknya yang membantumu untuk tidak gampang lupa. Ya ini setiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang suka yang sepi, ada yang suka yang rame. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Ada yang sambil lihat TV, ada yang sambil sembunyi di mana gitu. Strateginya masing-masing, tapi aturlah. Karena kita butuh waktu ideal, butuh tempat ideal. Karena ilmu ini penting. Terus kalau pada guru, seorang murid yang pertama, hati-hati milih guru. Itu jelas. Jangan sembarangan, karena guru itu yang nuntun kita. Antara lain kalau nyari guru, yang pertama cari yang profesional sesuai bidangnya. Kalau ingin ngerti urusan kesehatan, ya tanya dokter, ngisi. Pengen ngerti urusan pertanian, tanya petani. Pengen ngerti urusan ibadah, tanya ahli fikih yang profesional. Jangan ngawur. Cari yang hatinya lembut, kasih sayang. Karena biasanya yang keras agak suka mematahkan hati. Cari yang orangnya lembut, kasih sayang, dan menjaga muru'ah. Bukan orang yang sembrono sembarangan, katanya Mbak Hasim. Karena kita mau ikut mereka. Tidak sekedar untuk popularitas, tapi kita mau manut ke mereka. Kadang-kadang kan kamu nyari orangnya yang nyentrik, yang pikirannya aneh, alternatif. Kamu belajar dari orang-orang kayak gini tidak apa-apa. Tapi untuk jadi guru yang kamu ikuti tuntunannya, cari yang menjaga muru'ah. Dan yang terakhir jangan lupa yang cara ngajarnya bagus, biar kamu mudah paham. Karena meskipun orangnya profesional, kasih sayang, menjaga muru'ah, kalau kamu diajar tidak paham-paham, orang ini ngomong apa tuh? Ngomong apa batu, aku tidak ngerti belas. Itu ya kamu pertimbangkan lagi apa cocok. Dan dipahami atau tidak dipahami itu biasanya style tiap orang beda-beda. Terus sama guru harus patuh, tidak keluar dari nasihat dan aturan. Ini tirakatmu itu, pencari ilmu. Banyak yang ngeritik, Pak, boleh toh? Tidak setuju boleh. Boleh tanya, boleh. Bahkan boleh mendebat, boleh. Lakukan dengan cara yang baik. Tapi secara umum patuhi. Patuhi itu kok kamu tanya tidak dijawab. Debat dia tidak berkenan, ya tidak apa-apa, kamu ikuti. Disuruh apa-apa diikuti, itu tirakatmu. Barokah ilmunya di situ. Banyak orang yang hari ini kalkulasinya rasional. Padahal zaman dulu itu banyak yang mungkin ilmunya nggak terlalu banyak dari pesantren, tapi pulang-pulang jadi kiai, pulang-pulang jadi ulama besar. Itu kalau bahasa pesantren, barokahnya ilmu. Orang ilmunya sedikit tapi manfaatnya luar biasa bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ada orang yang ilmunya banyak tapi tiap hari hanya bikin masalah. Itu berarti ilmunya kurang barokah. Di antara tirakatnya biar barokah ilmumu adalah hormati guru, muliakan guru, patuhi, berlakulah baik di depan guru. Caranya begitu. Sebenarnya ya terhadap semua orang sebenarnya kamu harus akhlaknya baik, memuliakan, menghormati. Apalagi di hadapan guru. Terus doakan gurumu, siapapun. Kalau hanya doa aja kamu nggak mau, ya agak susah dapat barokahnya ilmu. Bahkan Ali bin Abi Thalib bilang, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba siapapun yang ngajari aku, meskipun hanya satu huruf. Kalau ada waktu senggang, ada waktu slow, mungkin pas kamu wirid habis sholat, kirimi Fatihah guru-gurumu. Kirimi Fatihah buku-buku, kitab-kitab mu'alifnya yang kamu baca. Kalau habis baca bukunya Nietzsche, ya ila ruhi Nietzsche. Kalau orangnya sudah nggak ada, ya kita kirimi Fatihah biar meridhoi, mengikhlaskan ilmunya kita pakai. Terus bahkan kamu juga harus sabar meladeni gurumu. Kalau pas mungkin gurumu marah, gurumu tidak berkenan, menurutmu gurumu keliru, itu kamu butuh kesabaran. Karena jangan-jangan itu ujiannya buatmu.
Gurumu sengaja begitu untuk mendidikmu. Itu akhlak kepada guru. Siapapun guru itu. Tidak harus yang ada di sekolahmu. Bahkan teman sekamarmu kalau banyak ngajari kamu, ya dia gurumu. Kalau kalian saling belajar, berarti masing-masing saling memposisikan sebagai murid dan guru. Maka salinglah menghormati. Kalau tadi semua orang, semua peristiwa kamu jadikan guru, kamu ambil pelajaran, berarti hargai semua orang. Larinya ke situ nanti. Oke, terus akhlak pada ilmu. Ada juga pada ilmunya harus ada akhlaknya juga. Pada pelajaran harus ada akhlaknya juga. Yang pertama, cari ilmu yang fardu ain dulu. Kalau kamu ngaku muslim, ya harus ngerti dasar-dasar seorang muslim. Harus ngerti fikih dasar, harus ngerti tauhid, harus ngerti yang dasar, yang fardu dulu. Kalau sudah yang fardu ain dikuasai, kuasai ilmu-ilmu yang kondusif untuk agamamu, untuk keimananmu, untuk kebahagiaan akhiratmu, dan segala pendukungnya. Jadi caranya begitu. Bagi yang, Pak, saya ilmu agama saya rendah, Pak, tapi filsafat saya tinggi. Ya kamu ulang prosesnya. Yang wajib kamu pelajari dulu. Atau kamu balik. Sekarang kamu belajar yang wajib-wajib. Tentang Allah, tentang apa yang harus dipercaya, mengapa harus dipercaya. Sholat seperti apa, zakat seperti apa, dan seterusnya. Itu kan yang fardu ain, yang wajib. Dan ilmu-ilmu pendukungnya. Terus yang ketiga, tidak sibuk dengan debat dan khilafiyah. Saya tidak tahu sekarang banyak teman-teman yang sibuknya dengan khilafiyah, ribut dengan mana bid'ah, mana sunnah. Bukan tidak penting, tapi ada yang lebih penting. Kalau kamu sibuk di situ, hasilnya apa? Hatimu bingung. Kalau sudah bingung, kamu tidak tenang. Pada saatnya kamu silahkan berdiskusi, berdebat, tapi kamu jangan fokus di situ dulu. Mantapkan dulu, matengkan dulu ilmumu, baru kalau kamu merasa sudah dalam, sudah mantap, silahkan masuk ke dunia khilafiyah. Terus tasheh, ya diakui atau tidak, mungkin banyak hal kamu belajar sendiri, baca buku sendiri, memahami sendiri. Budayakan tasheh pada ahlinya. Jadi sengaja mempresentasikan ilmunya pada gurunya. Nah, kalau mahasiswa hari ini kan waktunya presentasi, pamit. Terus jangan sampai telat. Itu bahasanya Mbak Hasim. Yo harus semangat. Di antara buktinya semangat apa? Tidak telat. Berangkatnya awal. Itu akhlaknya pencari ilmu. Terus runtut. Belajar dari dasar, pengantar, terus baru pendalaman, baru materi pengembangan. Jangan ujuk-ujuk membaca buku-buku yang kelas advance, kelas pengembangan. Harus kamu bangun dulu dasar-dasar ilmunya. Ketika kamu runtut, nanti akan terbentuk peta di kepalamu. Sehingga ilmunya bisa tinggal di dalam. Karena kamu sudah punya rangka petanya. Tapi kalau kamu langsung kelas tinggi, paling kamu hafalkan. Yang itu hafalan sewaktu-waktu bisa hilang. Itu sarannya Mbah Hasim. Tekun dan istiqomah itu pasti. Musuh utama adalah bosan, jemu. Ngaji kayak gini musuh utamanya juga bosan. Lama-lama, alah ngaji ya gitu-gitu aja bertahun-tahun. Lama-lama mesti bosan. Musuh utamamu itu. Kalau kamu bisa menaklukkan rasa bosan, itu kamu sudah menang 70%. Kenapa? Karena istiqomah itu luar biasa. Kalau dalam sufi istiqomah mengalahkan karomah. Ibadah kecil-kecil tapi istiqomah itu lebih dihargai Allah daripada ibadah besar-besar tapi musiman. Semakin kamu istiqomah, semakin kamu mantap dan menguasai dirimu. Coba aja jadi orang istiqomah. Nanti kamu akan menemukan keuntungannya. Ya tidak instan pasti, karena semua yang instan itu pasti tidak sehat. Nah, ya, makanan, minuman instan kan juga tidak sehat. Ilmu juga begitu, yang instan juga tidak sehat. Terus memuliakan guru. Kalau tanya harus dengan bahasa yang baik. Meskipun jangan juga terlalu malu-malu. Jangan terlalu malu-malu, juga jangan terlalu tidak sopan. Terus kalau modelnya sorogan, ya mau ngantri. Ngantri itu tidak balapan. Terus
Di depan ustadznya harus sopan, kemudian ikuti tradisi yang ada, apa maunya ustadznya. Kalau biasanya cara ngajarnya begitu, cara ngujinya begitu, ya diikuti saja. Terus tidak kutu loncat. Kutu loncat itu belajar ini sebentar, terus belum tuntas ganti belajar ini lagi, ganti belajar itu lagi. Syukur-syukur dipelajari semua tuntas kabeh. Tapi kalau tidak bisa, ya pelan-pelan, sedikit, satu demi satu. Taklukkan satu demi satu. Jangan bosenan. Tuntaskan ilmu ini. Kalau sudah naik ke ilmu ini. Kalau sudah naik ke ilmu ini. Terus begitu. Kemudian yang mendukung semua itu perilakumu harus positif. Itu pasti. Ini guru. Saya tadi bilang semuanya guru, semuanya murid. Kalau jadi guru, kamu butuh kualitas akhlak lebih dalam lagi. Tidak sekedar kayak murid tadi. Dan proses ini jadi dibalik. Kalau kalian yang punya cita-cita jadi guru, sebelum jadi guru, asahlah ini dulu. Insya Allah nanti Allah meridhai dan kamu dibukakan jalan untuk jadi guru. Berarti kamu siap jadi guru. Jadi yang pertama apa? Muraqabah. Muraqabah itu tadi, hiduplah dengan rasa Allah selalu melihatku. Itu penting. Terus khauf. Innama yahsyallahu min ibadil ulama tadi, khauf. Rasa takut. Tenang, khusyuk, tawadhu. Jangan ketipu oleh popularitas-popularitas kecil sebelum kamu nyampe tujuan. Jangan kagetan, jangan gampang panik, tenang, khusyuk, tawadhu. Tenanglah. Hidup ini sudah ada yang ngatur. Gak usah gampang galau. Apapun yang terjadi, kembalikan pada yang di atas. Kamu tenang, khusyuk, dan tawadhu. Terus wirai, jaga diri. Terus bersandarlah hanya pada Allah. Apapun yang terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya tempat kita bersandar hanya Allah. Terus jangan mengejar keuntungan duniawi. Begitu guru-guru itu orientasinya keuntungan duniawi, barokah ilmunya hilang. Saya tidak tahu hari ini banyak guru yang dikejar itu. Sertifikasi lah, bonus tambahan, bonus jam lah. Loh itu nggak apa-apa. Kalau memang haknya dapat itu monggo, tapi orientasinya jangan ke situ. Kalau orientasinya ke situ, itu blunder spiritual. Guru itu mulia, mengajar itu mulia. Tapi kemuliaan itu kalau diarahkan targetnya hanya pada dunia, dia menghasilkan kebalikannya. Kayak di taklim kemarin, dunia itu sangat hina, termasuk orang-orang yang lekat pada dunia. Jadi janganlah bahwa nanti ada hakmu, ada sistem administrasi yang menuju ke sana, misalnya gajimu harus naik, tunjangannya harus naik, tidak masalah, itu hakmu. Dia akan datang sendiri kalau kamu serius. Jadi jangan mengejar keuntungan duniawi. Terus jangan pilih kasih pada anak didikmu. Jangan ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan. Zuhud itu tidak kemaruk, tidak tamak pada dunia. Terus jangan melakukan hal-hal yang rendah, ketahuan atau tidak ketahuan. Orang yang merasa Allah selalu melihat, itu meskipun gak ada orang yang tahu, dia takut. Oke, terus menjauhkan diri dari tempat-tempat yang memancing dosa, maksiat. Bahasanya tempat-tempat kotor. Terus perhatikan syiar Islam dan zahirnya hukum. Ya termasuk suka berjamaah, ya zakat, ya haji, itu kan zahirnya hukum. Terus perhatikan syiar juga. Karena kalau kamu jelek, Islam juga kelihatan jelek. Apalagi kamu ulama, kamu ustadz, kamu guru. Semua yang kamu lakukan itu berhubungan dengan syiar Islam. Maka hati-hati. Terus lakukan segala yang konotasinya kesunahan dan kemaslahatan. Bergaulah dengan akhlak yang baik. Bersihkan hatimu dari segala yang jelek. Semangat dalam mengembangkan ilmu, ambil pelajaran dari siapapun. Tadi sudah kita jelaskan. Segala hal itu pelajaran, setiap orang itu guru. Ambil pelajaran. Termasuk dari muridmu, kalau kamu guru, ambil pelajaran dari mereka. Segala hal itu ayat-ayatnya Allah yang bisa dibaca. Dan
ilmuwan itu harus membiasakan diri nulis. Tidak cuma ngomong. Tulisan lebih monumental, manfaatnya bisa lebih luas. Kalau cuma ngomong kayak gini, hanya yang pas hadir mendengarkan yang dapat manfaatnya. Tapi kalau jadi tulisan semakin luas. Kalau sama murid, tadi sama ya, niatnya hanya untuk Allah. Kemudian tidak mutungan. Apa bahasa Indonesia ini mutungan itu? Enggak. Jadi sebagai pendidik harus sabar. Ya memang tugasnya untuk bikin yang tidak beres jadi beres. Kalau nyari yang beres saja, ya namanya bukan pendidik. Jadi tidak enggan mengajar muridnya meskipun muridnya tidak ikhlas. Itu cuma tidak ikhlas. Banyak yang enggak cuma tidak ikhlas. Relasinya tetap relasi cari ilmu. Terus mencintai ilmu, mencintai mencari ilmu, dan mencintai pencari ilmu. Kita semua pencari ilmu. Kita harus saling mencintai dengan levelnya masing-masing, dengan posisinya masing-masing, dengan adabnya masing-masing. Terus guru harus mempermudah penyampaian materi. Jangan punya prinsip kalau bisa bulet kenapa dibikin mudah. Ya, karena banyak loh yang punya persepsi kelihatan keren kalau ngomongnya nggak dipahami. Cah iki ngomong apa? Nah itu rasanya kok keren. Nggak, jangan pakai prinsip itu. Nanti dalam filsafat ada filosof namanya Occam. Occam ini punya teori gunting, dikenal sebagai Occam Razor. Teori ini bilang kalau ada dua konsep, dua teori, dua ide, isinya sama, kalau ingin milih mana yang lebih benar, cari ya yang lebih simpel. Itu pasti lebih benar. Semakin gagasan itu bulat, biasanya semakin jauh dari kepastian kebenaran. Kalau orang ditanya kok jawabannya bulat bertele-tele, itu kemungkinan benarnya kecil. Tapi kalau jawabnya cepat, tegas, lugas, itu biasanya lebih mungkin benar. Oke, jadi itu. Jadi jelaskan yang mudah. Terus bersungguh-sungguh untuk memberikan pemahaman. Tidak sekedar kalau kamu besok jadi guru, nggak sekedar ya tugasku ngajar, tapi tidak ada sungguh-sungguhnya, tidak. Serius, peduli sama yang diajar. Terus meminta murid untuk selalu belajar. Jangan cuek, jangan besok kalau kamu jadi guru jangan terserah kamu mau baca atau tidak baca urusanmu, tidak begitu. Harus selalu peduli. Terus kalau ada muridnya yang tidak cocok ya dinasehati. Terus tidak pilih kasih kayak tadi. Rendah hati dan lemah lembut. Membiasakan diri yang baik-baik di depan muridnya. Terus berusaha membantu murid-muridnya. Yang selanjutnya peduli. Peduli itu bukan berarti ikut campur apa saja. Tapi kalau ada yang tidak beres dari anak didiknya, ya dicoba, ditelusuri. Dan panggillah muridmu dengan nama yang baik. Jangan dikasih julukan yang jelek-jelek. Ada juga akhlak terhadap buku. Ini kamu sering tidak berakhlak sama buku. Sama buku aja Mbah Hasim nyuruh kita berakhlak. Yang pertama, ilmuwan itu haus buku. Tidak ada yang cuek sama buku. Kalau ada buku bagus itu mesti tidak bisa tidur dia. Apalagi tidak kuat beli. Nah itu semangat ini menunjukkan ciri kamu ada bakat jadi ulama, jadi ilmuwan. Jadi semangatlah kejar terus, bila perlu pinjam. Kalau temanmu pelit ya dipinjam dulu, bilangnya belakangan. Ya, nanti kan Gus Dur pernah bilang di antara orang yang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan bukunya. Karena biasanya buku itu kalau dipinjamkan tidak kembali. Cirinya orang bodoh itu pinjamkan buku. Tapi ada yang lebih bodoh lagi. Sudah pinjam buku dikembalikan. Tapi tidak begitu kalau Mbah Hasim. Kalau pinjam buku, pinjamkan ke orang yang tidak merusak buku. Terus katanya Mbah Hasim, kalau kita sedang mutola'ah atau menyalin buku, jangan diletakkan di atas tanah dalam keadaan terbuka. Dipangku.
untuk menunjukkan hormat. Itu adab, ya situasional. Cari meja kalau bisa kecil, lebih menghargai, apalagi Al-Quran. Terus teliti dan jeli dalam membeli buku, biar hasilnya bukan maki-maki. Terus syukur-syukur kamu bisa setiap kali belajar, nulis, baca itu dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Ada sakralnya, ada ritualnya. Itu berpengaruh dalam perasaan kita. Positioning diri kita ini jelas. Tapi kalau antara ngobrol sama belajar sama itu tidak ada bedanya, itu biasanya kurang mantep. Lebih mantep itu yang ngadep kiblat, bersuci, terus baca buku. Dibuka 2 lembar, terus ngantuk, tidur. Ada beberapa quote bagus, tapi insya Allah Mbak Hasim akan beberapa kali kita angkat, karena kitabnya banyak. Itu saya ambil, saya potong dari beberapa kitabnya. Saya kira bagus meskipun tidak ada hubungannya sama taklim, tidak ada hubungannya sama adab. Tapi penting untuk dasarnya. Innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf. Jadi kebenaran itu bisa melemah karena perselisihan. Bil ikhtilaf wal iftiraq, dan perpecahan. Wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Itu dari Muqaddimah Qonun Asasi yang NU harus baca kitab ini kalau NU-nya serius. Jadi kebenaran itu bisa melemah karena perpecahan dan perselisihan. Islam itu kita yakin sekali kebenarannya. Keimanan mutlak tidak bisa ditawar. Tapi dia akan lemah kalau modus beragama kita senantiasa pecah dan berselisih. Bahkan ada kalanya kebatilan jelas-jelas salah. Kenapa bisa menang dan kuat? Karena ada ittihad wal ittifaq. Para pendukung kebatilan ini kompak dan bersatu. Sementara kita para pendukung kebenaran berselisih dan terpecah-pecah. Ini dalil untuk perjuangan zaman dulu. Semoga masih relevan hingga hari ini. Jadi innal haqqo yad'ufu bil ikhtilafi wal iftiraqi. Kebenaran itu dia akan melemah kalau kita berselisih. Kenapa melemah? Karena antar kita saling menjatuhkan, saling maki, saling menafikan. Sementara mereka yang batil kompak, maka kita akan kalah. Itu kelanjutannya. Tapi kalau ini dari Al-Mawa'id, sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Ini disebut musibah yang nyata karena tidak ada seorang pun yang akalnya masih jalan akan menganggap perpecahan, pertikaian, saling menghina itu baik. Semua orang akan menganggap jelek. Tapi entah mengapa banyak orang masuk ke sini padahal sudah dianggap jelek. Dan itu adalah kerugian yang besar. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Ya, ini juga. Innal ijtima'a wat ta'arufa wal ittihada wat ta'allufa huwal amru alladhi la yajhalu ahadun manfaatuhu. Sesungguhnya persatuan, saling memahami, saling bersatu dan saling menyayangi adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun yang tidak tahu manfaatnya. Cuma banyak orang yang tidak mau ke situ. Padahal semuanya yakin bahwa bersatu, saling memahami, saling mengenal, dan saling menyayangi itu baik, bermanfaat. Tapi tidak ada yang mau ke sana. Banyak yang tidak mau ada di sana. Itu penyakit-penyakit yang disebut oleh Mbah Hasim. Dan nanti ada beberapa kitab yang beliau tulis untuk menyangkut itu. Cuma ini saya ngambil beberapa quotes-nya untuk kapan-kapan kita lanjutkan bahas ini. Sudah materi Adabul Alim wal Muta'alim. Yang ingin lebih dalam silahkan dibaca
sendiri. Karena yang kita tampilkan terbatas waktunya, jadi saya ngambil inti-intinya saja. Nanti beberapa masih harus kalian baca sendiri. Tapi intinya seperti yang di atas, agak mirip sama taklim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.